Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Truk tronton bermuatan semen terguling di objek wisata Tulamben, Karangasem. Disdikpora Bangli siap memfasilitasi calon siswa baru yang tercecer dalam proses pendaftaran pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Libur akhir pekan, jangan lewatkan mengunjungi Taman Tirtagangga. Disdikpora Bangli siap memfasilitasi calon siswa baru yang tercecer dalam proses pendaftaran pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2025-2026 jenjang sekolah dasar di Kabupaten Bangli. Pada Senin lalu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Bangli, Iko Mangpariarta mengatakan, hingga saat ini seluruh jajaran satuan pendidikan jenjang SD di Bangli sudah mengumumkan hasil seleksi masuk. Untuk memastikan tidak ada calon siswa yang tercecer, Disdikpora akan membuka pengaduan masyarakat serta memfasilitasi jika ada calon siswa baru yang tidak bisa diterima di berbagai sekolah. Semoga tidak ada tercecer. Kalaupun ada tercecer, kami siap menerima pengaduan untuk didistribusikan di sekolah terdekat. Seperti yang kekurangan utamanya adalah yang kekurangan kota. Ya, jangan sampai nanti yang kita hindari adalah kelebihan kota dari masing-masing sekolah itu. Menurut catatan Disdikpora, ada sekolah dasar di Bangli yang menerima siswanya di bawah angka 10 karena jumlah peserta didik yang melanjutkan ke jenjang SD terus menurun dan sebagian lagi mengikuti orang tuanya keluar daerah. Disdikpora berharap orang tua calon siswa baru yang mengalami kendala bisa segera melapor ke Disdikpora Bangli agar calon siswa baru bisa tetap mendapat kesempatan bersekolah. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Pelatih Timnas U17 Nova Arianto memanggil satu pemain diaspora baru, Javier Marks asal Belanda selama pemusatan latihan di Bali. Javier menggantikan pemain diaspora lainnya, Floris de Pakter, yang mengalami cedera sehingga tidak dapat mengikuti pemusatan latihan di Bali. Javier adalah gelandang klub Vitesse Belanda. Ayah Javier, Frits Marks, yang hadir di Stadion Gelora Samudra, merasa senang anaknya dapat mengikuti pemusatan latihan di Bali. Training sama Timnas 17, saya senang, Safi juga senang. Ya, dia mau main untuk Indonesia Timnas 17. Tapi mesti lihat dulu macam mana. Ya. So, sekarang 3 hari di sini ikut sama Timnas Indonesia. Atau kita vacation di Bali, terus jadi panggil sama Coach Nova untuk training di Bali sini. Selama ini Javiernya bermain di mana? Di Vitesse Belanda. Ya. Yang pertama saya mendapatkan rekomendasi dari beberapa teman, termasuk dari Fardi yang ada di Belanda yang sering memberikan masukan-masukan dan apa salah yang kita coba, karena ada satu pemain Floris yang tidak bisa hadir di Indonesia karena sekali dia mengalami cedera, ada dislokasi di bahunya sehingga tidak bisa hadir, dan akhirnya Javier kebetulan bisa menggantikannya. Ya itu di awal saya bicara, saya sangat senang karena mereka sangat berusaha untuk bisa beradaptasi, karena pastinya sulit ya, dia harus bangun pagi, dia harus latihan sehari 2 kali, itu pasti sulit bagi mereka, tapi mereka sangat berusaha dan kita lihat nanti di internal game apakah mereka bisa beradaptasi. Dalam persiapan Piala Dunia U17 2025, pelatih Timnas U17 Nova Arianto memanggil 34 pemain untuk bergabung dalam pemusatan latihan di Bali. Namun hanya 32 pemain yang dapat bergabung di Bali. Piala Dunia U17 2025 akan berlangsung di Qatar pada tanggal 3 hingga 27 November 2025.
Ajang ini diikuti 48 negara yang terbagi dalam 12 grup. Indonesia berada di grup H bersama Brazil, Honduras, dan Zambia. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Libur sekolah tidak hanya membawa keceriaan bagi para pelajar, tapi juga membuat pengusaha transportasi tersenyum. Pasalnya bisnis penyewaan bus meningkat tajam. Di Terminal Mengwi, Badung misalnya, jumlah armada bus beberapa hari ini melonjak tajam dibandingkan hari biasa. Sebagian besar bus ini membawa penumpang berlibur ke Pulau Jawa. Pada hari biasa, jumlah bus berkisar 70 unit, kini melonjak menjadi 90 unit per hari. Angka ini tertinggi setelah Lebaran dan Natal. Kami di keberangkatan mengalami peningkatan Bapak yang daripada biasanya, kami biasanya 70, ini berangkat bisa 90 hari, bisa 90 armada Pak. 90 armada yang mungkin berangkat dari Bali ke Jawa seperti itu. Itu mungkin karena adanya ibu sekolah. Kebanyakan dari Terminal Mengwi ini tujuan pertamanya di Jawa Pak, tapi persentase yang kami lihat itu kebanyakan ke Jawa Timur, 50%-an itu tujuannya ke Jawa Timur seperti itu. Pulang ke Jawa dalam rangka liburan sekolah ya Pak? Iya. Ya. Kenapa Pak pulang ke Jawa liburan? Di Bali berapa hari? 14 hari. 14 hari. Nah, Ya, pulang ke Jawa. itu udah dalam rangka liburan sekolah di sini Pak ya? Iya. Apakah setiap tahun selalu gini Pak pulang ke kampung? Iya. Berarti ini menikmati liburan anak-anak di kampung. Pengusaha bus akan memanfaatkan liburan sekolah ini untuk meraup untung hingga puncak liburan pada akhir pekan ini. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung.